Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, tim 1 ingin mempresentasikan proyek remastering Linux kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Varianti dengan NPM 24081010349 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ranggano Valino Safitra dengan PM 2408 10 10 353. Selanjutnya saya Muhammad Mustafa Jaman dengan NPM 24081010351. Jadi di proyek remastering Linux kami, kami menggunakan distro Linux Mint dengan desktop environment-nya XFCE. Setelah kami berdiskusi, kami sepakat untuk membuat OS dengan temanya EduLab OS, berupa custom distro Linux yang mendukung lingkungan pembelajaran yang mudah dan ramah pengguna. Untuk masuk ke grup menunya, kami sudah menyesuaikan grup menu sesuai dengan tema kami, mulai dari background dan juga nama menunya. Nah, ini untuk tampilan OS kami. Habis itu untuk mendukung EduLab OS ini, kami menambahkan beberapa aplikasi tambahan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Yang pertama ada LibreOffice Writer, ini digunakan untuk pembuatan laporan standar. Habis itu ada LibreOffice Calc, ini untuk menggunakan spreadsheet. Habis itu ada LibreOffice Impress, ini untuk melakukan presentasi. Berikutnya ada LibreOffice Draw, ini untuk membuat diagram flowchart sederhana. Habis itu ada LibreOffice Math, ini untuk mengelola rumus matematika. Dan ada LibreOffice Base, ini untuk pembelajaran dasar sistem basis data. Berikutnya ada GIMP, ini untuk mengolah desain grafis. Habis itu ada Flameshoot, ini untuk mengambil screenshot. Berikutnya ada File Roller, ini untuk mengelola arsip. Habis itu ada GeoGebra, ini untuk aplikasi pembelajaran matematika. Berikutnya ada Virtual Machine Manager, ini untuk manajemen mesin virtual berbasis KVM. Eh, Berikutnya ada juga beberapa aplikasi yang tidak diperlukan, jadi kami menghapusnya. Yang pertama ada Hypnotix, ini untuk menonton siaran TV melalui IPTV. Ini kami hapus karena tidak diperlukan dalam pembelajaran. Habis itu ada drawing karena fungsinya sama seperti game, jadi kami menghapusnya. Habis itu ada transmission GTK, ini untuk mengunduh dan membagikan file. Kami menghapus ini karena untuk mencegah penyalahgunaan jaringan. Berikutnya ada web app manager, ini untuk membuat shortcut website. Ini dihapus karena browser sudah mencukupi untuk kebutuhan akses web dalam pembelajaran. Habis itu ada MinChat, ini untuk aplikasi chat yang berbasis matriks. Ini dihapus karena juga tidak mendukung di lingkungan pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan singkat tentang live user ini. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat yang saya tampilkan yaitu live user. Nah, live user sendiri merupakan sebuah mode stateless yang dimana mode tersebut ketika kita melakukan sebuah operasi sistem perubahan, maka tidak akan tersimpan ketika kita melakukan restart komputer. Nah, mode ini tentunya sangat cocok untuk kita gunakan di lab sekolah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tentunya. Nah, lalu selanjutnya kita dapat melihat di sebelah kanan yaitu terdapat script otomatis. Nah, untuk script otomatis sendiri yaitu untuk menambahkan shortcut aplikasi serta menyambut user baru. Nah, selanjutnya selanjutnya yaitu kita akan mengecek kernelnya. Untuk kernelnya di file system, lalu di etc, lalu di default, lalu di group. Nah, di sini kita dapat melihat untuk kernel yang ditambahkan yaitu quick splash zwap dan transparent hookback sama dengan never. Nah, saya jelaskan sedikit tentang zwap dan transparent hookback sama dengan never. Nah, zwap sendiri yaitu untuk membuat OS-nya itu lebih ringan di PC yang RAM-nya kecil, sedangkan transparent hookback
sama dengan never, yaitu untuk fitur Linux untuk mengatur sebuah memori atau RAM supaya lebih efisien dan cepat. Nah, itu untuk kernelnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita mau memasuki tema atau desktop environment-nya OS kita sendiri yang kita desain. Bisa kita lihat pada tampilan awal. Nah, pada tampilan awal di sini itu terdapat background kami. Nah, ini background-nya sudah kita buat sendiri, mulai dari background, logonya, serta di atas terdapat juga logo. Nah, kita juga mendesain taskbar-nya dari warna yang hitam polos, polos menjadi biru, lalu kita tambahkan beberapa aset seperti baterai, volume, jam, lalu juga di bawahnya itu terdapat suatu plank yang mirip MacBook. Awalnya itu kita terinspirasi dari MacBook, dikarenakan MacBook itu terlihat sangat simpel dan mudah dipahami oleh user. Nah, untuk ikonnya dan temanya sendiri bisa kita lihat di Appearance. Kita menggunakan beberapa file yang kita download pada internet. Jadi bisa kita scroll di bawah sini. Nah, untuk temanya kita menggunakan Orchestra, di mana ini tema dari MacBook yang mirip, sekilas mirip. Bisa kita lihat di file tunernya, Mas. Coba dilihat file tuner tadi. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini temanya mirip MacBook dengan tombol seperti di atas sebelah kanan itu. Ada tombol oranye, hijau, dan merah. Oke, kembali di awal. Dan juga ikonnya kita menggunakan Wexur Lite, yang dimana ikonnya juga mirip MacBook. Ikonnya memiliki corner radius, jadi tidak kotak seperti itu. Simple pokoknya. Oke, selanjutnya setelah memasuki tema, saya akan menjelaskan perbedaan live iOS dan install iOS. Di sini kita sudah memasuki mode install iOS, di mana kita sudah menginstal dari mode live user ke install iOS. Perbedaannya install iOS dan live OS itu apa? Live OS sudah dijelaskan sama teman saya tadi, yaitu stateless ketika kita melakukan sebuah perubahan pada laptop dan kita merestartnya, maka perubahan tersebut tidak akan tersimpan. Nah, sedangkan install iOS ketika kita melakukan suatu perubahan pada laptop, walaupun kita merestart atau mematikan laptop, perubahan tersebut akan tersimpan secara permanen di laptop. Ketika walaupun kita menghapusnya juga. Nah, selanjutnya kita akan memastikan package kita apakah berjalan dengan lancar. Nah, kita bisa memastikan dengan terminal apakah package kita berjalan dengan lancar menggunakan yang namanya ini plugin SL. Saya juga sudah menginstalnya sebelumnya di Kubik, dan ini untuk memastikan apakah APT kita itu sudah berjalan. Nah, kalau semisal kereta ini berjalan berarti APT kita itu berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita juga sudah mengunci akun live user ini dengan menggunakan konfigurasi. Nah, jadi ketika user mengakses Shu atau mencoba mengaktifkan mode administrator, user tidak bisa mengaksesnya dan akan muncul seperti ini. Dan juga ketika kita melakukan sudo apt update dengan komen sudo di belakangnya, maka tampilan akan muncul seperti ini dan tidak bisa tereksekusi dikarenakan user tidak memasuki mode non-root. Nah, lalu apa tantangannya ketika kita mendesain atau meremastering Linux ini? Banyak sebenarnya, cuman yang paling menantang di sini tuh di Cubic-nya. Dikarenakan Cubic itu kan memerlukan sesuatu memori yang sangat besar dan device kita itu kurang mensupportnya. Jadi setiap kita mengekspor itu butuh waktu yang sangat lama, sekitar 1 jam lebih. Dan juga tantangan yang kedua itu ketika kita menginstal sebuah tema, setelah kita mengekspor ISO-nya, itu kadang juga tidak terpasang temanya. Nah, terus gimana caranya biar agar tema tersebut terpasang, ya kita mencoba pikirkan berulang kali, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan tema kita tidak terpasang, seperti permission, terus habis itu file temanya tidak sesuai, habis itu nama tema juga sangat mempengaruhi remastering Linux kami. Mungkin sekian saja presentasi remastering project Linux kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.